Halo sahabat Premier, apa kabar? Ketemu lagi kita dengan Obras KOGE. Kali ini kita mau ngomongin soal abses perianal dan kita sudah bertemu langsung dengan pakarnya bedah kita di Rumah Sakit Premier Bintaro. Dr. Jeremy, apa kabar? Jangan tegang, Dok. Dr. Jeremy Sebastian, spesialis bedah ya, Dok, lengkapnya ya, Dok. Umum, betul. Bedah umum ya. Dadah dulu, Dokter, ke sahabat Premier. Oke, Dokter, kita tuh mau ngomongin soal abses perianal, Dok, dan memang ini sebenarnya sih penyakit, bisa dibilang penyakit udah lama, cuma dulu tuh angkanya nggak begitu banyak ya, Dok. Tapi semakin kesini kok kayaknya trennya banyak gitu, Dok, atau meningkat. Dok, boleh nggak diseritain nih ke sahabat Premier sebenarnya abses perianal itu apa dan bagaimana kita tahu kalau kita tuh mengidap abses perianal itu, Dok? Silakan, Dok. Oke, kalau dari katanya berarti abses perianal. Kita bagi dua abses. Abses itu kan berarti bisul ya, Dok. Bisul. Perianal berarti bisul di deket anus. Oh gitu, oke. Terus? Biasanya kenapa dia bisa timbul? Terutama ada faktor-faktor pendukungnya untuk jadi bisul itu ya, Dok ya. Salah satunya higienis yang utama. Oh, kebersihan. Kedua, obesitas. Berat badan. Jangan kebanyakan. Betul. Ini saya nggak nunjuk loh ya. Nggak nunjuk ya, tapi terarah gitu saya ya, loh. Sini deh, jadinya ya. Terus, Dok, apalagi, Dok? Ada faktor-faktor yang bikin imun tubuh itu rendah. Contohnya diabetes, atau ada infeksi-infeksi yang kronis, bisa juga TBC, bisa juga HIV. Jadi bisa menimbulkan pendukung terjadinya bisul di sekitar anus itu ya, Dok ya. Nah, gejalanya nih, Dok, ya, jadi biar kita tuh lebih aware dan lebih waspada kalau kita kena abses nih gitu, gimana, Dok? Nomor satu kalau bisul ya pasti gejalanya nyeri. Sakit ya, Dok, nomor satu itu ya, Dok ya. Biasanya paling khas itu kalau pasien datang ke saya, ayo silakan duduk. Nah, ketika duduk biasanya dia ragu-ragu. Oh, agak mencari posisi yang nyaman gitu ya, Dok, ya. Kita bayangin ada bisul di dekat anus, terus kalau keteken namanya bisul keteken pasti sakit banget, Dok. Nah, kadang suka nyaru sama itu dong, Dok, sama ambeien dong. Nah, itu sering banget. Sering banget nyaru ya, Dok ya. Jadi sering kali pasien datang pernah berobat, kalau sekarang kan berobat bisa online. Iya, betul. Dibilangnya ambeien, jadi dikasih obat ambeien, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Namun ketika datang, ternyata kita periksa, ternyata bisul atau abses perianal. Oh gitu, jadi lebih baik kalau misalnya kita sakit di daerah anus, terus kita minum obat ambeien, atau malah kalau bisa jangan minum dulu kali ya, Dok ya. Lebih baik langsung ke dokter aja gitu ya, Dok. Karena itu menurut saya sulit kalau berobat online karena harus dilihat. Nggak dilihat ya, Dok. Jadi cuma terka-terka dari gejala yang disampaikan lewat telepon ya, Dok ya. Nah, terus gini, Dok, kalau misalnya seseorang sudah terdiagnosa abses perianal itu apa yang dilakukan, Dok, biasanya, Dok? Nomor satu, kalau prinsipnya kan tadi dia bisul. Bisul kalau dia udah pecah kan pasti enakan. Iya. Sama. Betul. Kalau abses perianal, sama gitu prinsip ya, Dok. utamanya itu adalah kita pecahkan dalam tanda kutip dalam operasi. Operasi yang dilakukan hanya kita pecahkan, kita cuci-cuci, sudah. Oh, dibersihin gitu ya, Dok. Betul. Ya. Nah, bisa terjadi komplikasi nggak, Dok, kalau misalnya dari abses yang tidak dilakukan apa-apa? Bisa. Bisa ya, Dok ya. Ibaratnya kalau kita bayangkan kalau kita ada bisul di kulit, kalau dia pecah kan enakan. Iya, bener. Nah, sama di dekat anus, kalau kita harapkan dia pecahnya ke kulit. Keluar ya, Dok ya. Yang kita nggak harapkan, karena ternyata bisul atau abses perianal ini bisa pecah juga. Pecahnya ke dalam liang anus. Oh, jadi salah jalur dia, Dok. Harusnya keluar dia ke dalam ya, Dok ya. Nah, terus apa yang terjadi tuh, Dok, kayak begitu, Dok? Kalau jangan sampai itu terjadi. Jangan terjadi malah ya. Nanti sih dia bisa sembuh karena udah pecah. Betul, tapi kita bayangkan berarti ada luka, ada saluran dari anus yang ke arah si bekas bisul. Itu jadi yang namanya fistula. Atau ada kebocoran lah kita bilang. Nah, itu yang bisa bikin berulang kali terus dia. Jadi si infeksinya ngulang lagi. Betul. Oh gitu ya, Dok. Berarti memang kita harus benar-benar dari pertama gejalanya aja timbul, kita udah harus
waspada ya dok. Kalau bisa jangan ngobatin sendiri. Datang periksa, udah gitu ditangani juga secara maksimal gitu ya dok ya. Separah sejauh ini nih dokter kalau ketemu yang abses ini, paling parah yang kayak gimana dok? Paling parah, jadi kalau kita bayangkan daerah bokong kita itu kan banyaknya lemak. Betul. Nah kalau abses itu nanah ketemu lemak dia udah gampang kemana-mana. Oh jadi lebih gampang dia sebelum pecah keluar, lebih gampang ke arah ke dalam-dalam dulu, baru dia bikin komplikasi. Jadi pasiennya bisa demam, bisa infeksi berat. Oh malah tambah parah ya dok. Betul, apalagi kalau pasien diabetes. Iya benar, karena luka aja dia luka biasa aja susah sembuh ya dok ya. Apalagi ini. Betul. Ya ampun, saya jadi ngeri. Oh, karena saya banyak beratnya dok. Ya, tapi duduk kan nggak susah, nggak sih kan? Sejauh ini nyaman masih. Dok, pencegahannya nih dok buat sahabat Premier, pencegahan yang bisa kita lakukan sehari-hari supaya tidak terjadi abses perianal. Karena kan nih lagi liburan nih dok, mau liburan begitu kan, musim juga kan lembab-lembab gimana gitu ya, hujan kering. Saran apa dari dokter nih buat sahabat Premier apa nih dok pencegahannya nih dok? Terutama ya higienis nomor 1. Kebersihan ya dok ya. Lihat dari tadi kemungkinan faktor pendukungnya. Jadi kalau habis buang air besar, bersihkan yang bersih, pakai sabun, keringkan. Kemudian selain itu, kalau berhubungan dengan berat badan ya turunkan berat badan. Kalau ada faktor risiko diabetes, rutin diobati diabetesnya. Diabetesnya terkontrol ya dok ya, minum obat segala macam. Dan yang terutama kalau ada sakit langsung datang, jangan mengira-ngira atau malah minum obat-obat sendiri ya dok. Betul. Aduh dokter, makasih banyak ya dok. Perbincangan kita kali ini sangat membawa pencerahan buat saya, terutama bagian berat badan. Makasih banyak ya dokter. Semoga dokter sehat selalu dan menolong semua pasien kita. Terima kasih. Sahabat Premier, cukup sekian dari Kobras KOG. Sampai ketemu di masa yang akan datang. Dah.